jelas pasti di awal tuh pasti ada kesulitan sedikit ya. Karena bukan untuk memerani Felix-nya, tapi untuk lebih ke menebak mau dibawa kemana nih alurnya Felix gitu kan. Karena kita nggak pernah gambaran ke depan ceritanya seperti apa, pasti kan media semua. Di sini aku berperan sebagai Felix. Nah, sejauh ini sosok Felix tuh masih ada sisi misteriusnya, di mana sebenarnya Felix ini megang banyak rahasia orang gitu. Jadi ada hubungannya juga sama Alisa gitu. Kita udah nikah, ceritanya udah nikah ya. Tapi kita menjalani hubungan yang sangat toksik gitu Kak. Jadi karena cinta pertamanya Felix gitu, dan dari awal Felix itu nggak pernah berpaling, selalu cinta sama Alisa, walaupun Felix itu sempat masuk penjara karena kesalahan dia, tapi aku pasang badan dan masuk penjara, tapi tetap cinta sama Alisa gitu. Tetap cinta sama Alisa, keluar dari penjara juga masih ngejar-ngejar dia, selalu ngikut perintahnya Alisa gitu. Tapi hubungan kita toksik intinya itu. Sebenarnya buat Alisa, soalnya rahasianya dia aku yang megang gitu. Bisa aja aku ngebongkar rahasianya dia. Oh, ada Vano juga. Buat Felix jelas pasti di awal tuh pasti ada kesulitan sedikit ya. Karena bukan untuk memerani Felix-nya, tapi untuk lebih ke menebak mau dibawa kemana nih alurnya Felix gitu kan. Karena kita nggak pernah gambaran ke depan ceritanya seperti apa, pasti kan kita akan lebih gampang memerani sebuah karakter. Tetapi kadang justru penonton itu lebih tahu cerita itu kemana ketimbang stay. Kalau buat Felix nih, orangnya masih ada sisi misterius itu yang tetap harus aku jaga gitu. Dia itu penuh dendam sebenarnya Felix, karena ingin balas dendam atas masuknya Felix ke dalam penjara segala macam, tetapi masih ada sisi bucinnya terhadap Alisa. Tapi tetap nurut, tetap cinta. Bukan keberatan, ada kesulitan sedikit gitu, tapi lama-lama udah terbiasa. Sekarang udah sangat terbiasa. Paling kalau kesulitan antara Naysila sama Ivanya, cuman paling disebut penyebutan nama aja ya, karena nama mereka hampir sama, ada Alia, ada Alisa gitu aja sih. Tapi untuk acting bersama Iva sama Nay nyaman-nyaman. Di lokasi tuh aku tuh kadang kagum ngelihat orang-orang di lokasi gitu, para artis yang lain gitu. Jadi mereka bisa tuh kalau misalnya di adegan punya karakter seperti itu, tapi lepas dari adegan udah nggak ngambil gambar lagi, mereka tuh jadi orang normal lagi gitu loh Kak. Jadi switch itu pasti kayak gitu. Ada project pasti kita lihat dulu premisnya seperti apa, atau sinopsisnya, breakdown karakternya seperti apa, dan kalau misalnya sesuai ya kita jalani. Tapi kadang juga kita dapat peran yang menantang gitu, tapi itu justru membuat kita kayak wah, nantang banget nih, gue pengen cobain deh. Dari ceritanya secara general sih Kak, tapi mungkin lebih menantang gitu, tapi secara general ceritanya itu keren banget gitu ya, kita pasti tertarik juga. Aku kalau masa lalu aku hubungan toksik enggak berat banget ini, tapi ya pasti kita ada referensi gitu, kayak mungkin dari beberapa acara TV atau TV shows yang kita udah pernah nonton sebelumnya. Tapi lebih ke apa ya, gimana cara kita memerani ini atau membawa hubungan toksik dari apa yang kita bayangkan gitu loh Kak. Mungkin gitu caranya, jadi kayak interpretasi kita sendiri gitu loh terhadap sebuah hubungan toksik itu seperti apa. Nah, interpretasi kita ya bawaannya seperti kalian lihat di tayangan gitu sih. Oke. Interpretasi kita aja terhadap hubungan ini seperti apa, dan ya alhasilnya begini. Tokohnya karakter mungkin ini sih Kak, pengen lebih ke karakter yang romantis. Sumpahnya di judul sebelumnya juga kan bareng sama Iva juga di Tajwid gitu, itu yang antagonis gitu ya, brutal, tapi akhirnya sadar dan menjalin sebuah hubungan sama orang dengan baik gitu, dan akhirnya ya itu masih greget karena kan nggak panjang ceritanya ya. Kalau aku tuh selalu pantengin ya di semua sosial media tuh, aku pantengin gitu, pada ngomongin apa sih soal Tertawan Hati. Dan kadang aku suka kaget gitu Kak, kadang mereka lebih tahu cerita dibanding kita Kak. Mereka udah bisa nebak ke depannya kayak gitu kayak
Tapi ya pasti aku baca terus komennya gitu, suka ya pop up sama mereka gimana. Karena lucu aja, karena opini mereka kadang bisa berganti gitu loh. Yang awalnya mereka tuh kayak gemes banget sama si Felix nih, kayak ayo Felix bongkar semua rahasianya segala macem, terus tiba-tiba kayak opini mereka jadi ganti gitu sih. Felix yang jadi seorang yang bucin banget gitu loh Kak, demi cinta gitu. Paling sama penjelasannya kayak Kak Jonas ya, kayak paling terasa lelah kalau udah malam-malam gitu, apalagi kalau ada adegan fighting lumayan melelahkan sih Kak. Belum lagi kalau kena tendang, kena pukul. Iya, iya. Ada kecelakaan ya pas adegan fighting kalau tapi itu kan hal biasa ya, kayak nggak sengaja kena, dan itu selalu jadi penyemangat kan. Kalau sampai kita ngelihat rating turun dikit aja udah kayak ayo di lokasi udah kayak gitu. Jadi kayak ya penyemangat banget dan bersyukur banget bisa ada di rating 1. Kembali lagi mungkin rezeki anak ya buat aku, istri juga sedang mengandung kan, jadi ya berkah ini bisa selalu menghibur penonton di rumah, terus buat tertawan hati, bisa selalu bisa menjaga posisi kita jadi sinetron yang terbaik dengan selalu memberi gambar-gambar yang keren dan alur cerita yang bagus.